الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa وقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tawagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam hari ini, perhatikan satu kalimat penting di surat Al-Baqarah 256 yang barusan dibacakan oleh Ohan, yaitu pada kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya. Allah berfirman, telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ya. Sudah Allah tunjukkan. Ya, Allah sudah memberikan gambaran kepada manusia seluruhnya dengan akal, fikiran, pandangan, mata dan hati mereka. Sudah, ya tidak perlu dipaksa. Tapi di sini Al-Fakir mengingatkan. Mengingatkan berbeda dengan paksaan. Mengingatkan terus-menerus sebagai wujud istiqomah. Baik Al-Fakir sendiri atau kalian yang ada di sini. Ya. Jadi kalimat utuhnya, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Kalau sudah tahu mana yang benar, mana yang salah,
dan mau menjauhi taghut. Ya, kendala kita ini kan taghut, ya, meyakini kepada selain Allah, tidak hanya setan, ya, tapi selain Allah yang digadang bisa menyembuhkan, digadang bisa memberikan pemahaman, digadang bisa memberikan kekuatan. Bukan itu. Semuanya perantara dari Allah Ta'ala. Allah yang memberikan kemudahan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyehatkan, Allah yang memberikan ujian sakit. Allah, ya. Jadi jangan khawatir dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Syukuri, ya, terima dia. Insya Allah akan jadi satu pembelajaran yang baik, menambahkan keberkahan bagi kita semua. Wallahu sami'un alim. Ya. Allah mendengar lagi maha mengetahui setiap perilaku kita. Kehadiranmu seperti ini, ya, berhubungannya kamu dengan manusia, inginnya kamu belajar supaya memahami kitabullah. Orang yang belajar memahami kitabullah adalah orang yang selamat, orang diberikan jalan oleh Allah Ta'ala untuk hadir, itu orang yang selamat, ya. Di Ali Imran 112 Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimud dinnatu aynama tukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah. Berpegang dengan tali agama Allah itu istiqomah, menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, tidak melakukan perbuatan keji. Sudah tahu hal yang tidak baik, tahu, tapi dilakukan itu keji namanya. Kekejian dalam seperti itu nanti akan menjadi keburukan yang besar. Bahkan azabnya sekonyong-konyong datang di dunia cepat karena kekejian. Nah ini ya, berbeda melakukan kesalahan dengan melakukan kekejian itu berbeda jauh. Orang salah bisa saja orang itu tidak sengaja, bisa saja dia tidak tahu. Allah kadang ingatkan, peringatkan dengan masalah-masalah kecil. Allah peringatkan dengan sesuatu yang kecil. Begitu kita tahu, kita melanggarnya, itulah kekejian yang besar. Bukan kuantitas atau kualitas pada kesalahannya, tapi pengetahuan kita. Pengetahuan kita bahwa itu tidak boleh kita langgar, itu adalah kemaksiatan yang besar. Itu menentang Allah. Menentang Allah adalah kesyirikan yang besar. Ini tahu hak yang salah, tahu barang salah, tahu salah, kesalahannya nggak besar, tapi kita tahu, kita langgar, itu kesombongan kepada Allah. Beda. Masalah itu mungkin besar, karena orang tidak tahu, Allah menilai, ini perlu diampuni, perlu dimaafkan, atau ditegur sesuatu yang kecil supaya dia kembali kepada Allah. Itu beda. Bukan kuantitas, ya, jumlah atau kualitas pada kesalahan itu, besar atau kecilnya atau efeknya, bukan. Tapi orangnya, pelakunya ini yang tahu itu bahwa itu tidak benar, tapi melanggarnya, dia tahu itu maksiat, tapi tidak apa-apa sudah. Ini yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahami, ya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna anbiya'a bighairi haqqi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disampaikan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Alasan yang benar. Tahu ini pembawa peringatan. Nah itu yang bahayanya. Tapi dilakukan juga mengingkarinya dengan membunuhnya atau melakukan kekejian yang besar. Dulu Bani Israel, orang terdahulu, orang golongan terdahulu yang Allah muliakan sebenarnya, Allah berikan kedudukan sebenarnya pada saat itu, tapi mereka ingkar, membunuh para nabinya, membunuh, bahkan kemuliaannya dihilangkan seakan-akan, dikaburkan. Seperti Nabi Soleh, punya unta Nabi Soleh yang menghasilkan susu setiap hari, tidak pernah kering, dipotong untanya oleh orang-orang kafir. Dan sehingga apa? Timbullah laknat Allah, menghancurkan mereka. Seperti itu.
Juga kaumnya Nabi Lut alaihissalam sudah tahu ini maksiat kepada Allah, sudah tahu ini bukan mahramnya, sudah tahu dia ini bukan lawan jenisnya, sejenis, masih, maka Allah hancurkan dia sekonyong-konyong. Allah bikin hancur luluh lantah dengan satu hentakan saja. Ya, ini karena tahu, kecuali tidak tahu. Kekejian yang besar itu terjadi karena kita tahu. Ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Orang tahu, kemudian melanggar perintah Allah, itu melampaui batas. Ingat wahai anakku yang dimuliakan Allah. Jangan hal yang anggap ini tidak apa-apa kecil. Tapi kamu tahu itu maksiat kepada Allah, itu besar dosanya. Ingkar kepada Allah, itulah kekufuran yang besar. Itulah tidak bersyukur kepada Allah, diberi pengetahuan menolak. Nah, itu ya. Ya An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Seperti Al-Fakir ini, dan kalian juga ajak saja. Masalah nilainya nanti dia atau beriman atau tidak, itu milik Allah. Kalau Allah mau menjadikan semua ini beriman, itu mudah bagi Allah. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Bisa Allah kan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, itulah semua orang di bumi seluruhnya beriman, apakah kamu Nabi Muhammad akan memaksakan mereka manusia juga, manusia, sehingga mereka menjadi orang yang mukmin? Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa mau dipaksa itu supaya beriman kepada Allah? Enggak. Hanya diberikan peringatan. Bersabarlah dalam apa? Dalam berdakwah di jalan Allah. Sabar. Dengan cara yang baik. Sedangkan ada sesuatu kurang pas, berdebat dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa, jangan berdebat. Hindari perdebatan supaya tidak ada perpecahan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa mendapatkan petunjuk. Karena siapa? Karena Allah yang menyesatkan mereka. Asbab apa? Asbab menolaknya mereka dengan kebenaran. Sudah tahu benar, tahu hak, tidak mau ikut. Sudah tahu ada gelitik dalam hatinya bahwa ini kebenaran, tidak mau mengikutinya. Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti akal fikirannya. Seakan-akan dia tahu, padahal tidak tahu. Prasangkaannya tidak baik. Ya. Menolak ajakan daripada Allah. Allah berikan petunjuk dan hidayah bagi kita semua. Petunjuk hidayah itu setiap hari, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Setiap hari. Cuma signal kita ada yang kuat, ada yang lemah. Ada signal yang lemah sehingga menolak dia. Tidak kelihatan. No signal. Tidak mau masuk namanya rahmat Allah. Tidak mau masuk petunjuk Allah. Tidak mau masuk namanya hidayah. Beda signal yang kuat. Kenapa signal jadi kuat? Karena terbiasa istiqomah. Terbiasa berzikir kepada Allah. Terbiasa membaca Quran. Terbiasa tadabbur seperti ini. Signalmu akan kuat. Sehingga kamu tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Permohonan akan dikabulkan oleh Allah. Dosamu akan diampuni. Kau akan dikaruniai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di Al-An'am 108 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jangan kita menghina orang lain, menghina agama lain. Sekonyong-konyong langsung mengatakan kamu salah, kamu kafir. Enggak boleh. Silakan berdakwah dengan menggunakan tata cara yang baik.
ya, dengan perkataan yang baik, yang sempurna perkataannya, yang menggunakan firman yang jelas, dengan kesabaran, bukan dengan penghinaan. Ya, ini perlu dipahami. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ya. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Nah ini loh. Ya. Ini Allah sudah tentukan kepada masing-masing umat ini. Ya. Mereka anggap baik pekerjaannya, anggap baik agama mereka. Sudah, itu ketentuan dari Allah. Ya. Kalau kamu diberikan suatu pemahaman yang benar tentang agamamu, kau sampaikan kepada orang lain dengan cara yang benar. Kalau anggapan saja, belum tentu benar. Tapi firman yang sesungguhnya, begitu dibacakan dia, akan menggugah hatimu, akan menggugah akal pikiranmu, akan membawa kamu pada kebenaran, akan selalu condong pada kebaikan. Itu firman yang benar. Ya. Cukup itu. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ya, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Beritahu kepada mereka apa yang telah mereka prasangkakan. Saya benar. Benarnya bagaimana? Benar seperti apa yang dipahami oleh orang-orang tersebut? Oleh kita ini. Kebenaran yang punya bukti, yang punya kenyataannya, yang Allah tunjukkan kebenarannya langsung di depan mata kita. Banyak hal yang kita ketahui. Nikmat Allah banyak. Perhatikan alam semesta ini. Banyak bisa kau petik sebagai hikmah. Perilaku dan perbuatanmu. Bisa kau ambil pembelajaran. Bagaimana istri, keluarga, anakmu. Saat kamu duduk munajat kepada Allah. Saat kamu bersama Allah. Saat kamu istiqamah. Bagaimana keluargamu, istri, anakmu, keturunanmu. Bahkan keluargamu. Semua akan terimbas rahmat Allah. 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah samping kanan kiri akan terkena rahmat Allah jika satu orang di kamar tidur beriman kepada Allah. Tapi iman dengan apa? Iman dengan benar, iman dengan sesungguhnya, iman dengan seikhlasnya. Ya, la ikraha fid din. Nah, itu. Tidak ada paksaan menganut agama, tapi di saat kita menyampaikan sesuatu, orang akan menerimanya. Tanpa kita berdebat bahkan sekalipun. Kenapa? Karena dalam bibir kita muncullah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati yang ikhlas, hati yang bersih, pemikiran yang tenang, ikhlas. Maka akan menggugah hati orang lain untuk hadir, mendengarkan. Itu sudah poin yang besar. Walaupun belum beriman, tapi mau datang mendengarkan, itu poin yang besar bahwa kita di jalan kebenaran. Ya. Ini perlu dipahami ya, dimuliakan Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak terbiasa untuk menjustis seseorang, menjustis agama orang lain. Dan kita tidak mau memperbaiki diri kita sendiri. Kita enggan untuk mengistiqomahkan di jalan yang benar. Kita ragu. Padahal sudah banyak Allah tunjukkan kebenaran dan kebaikan untuk kita. Ya. Ini perlu dipahami. Di Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, Allah yang punya hidayah, Allah yang punya petunjuk, Tuhan yang punya kuasa atas kita semua, Tuhan yang punya kekuatan atas kita semua, Tuhan yang berhak mengisi akal pikiran orang-orang, bukan kita. Ini pahami, dari sini banyak terjadi pertempuran antar agama, serangan terhadap ini suku, karena itu. Karena memaksa harus ikut. Bukan menyampaikan yang benar, dirahmati Allah. Allah yang merubah mereka. Atas karunia Allah, atas kemuliaan Allah. Bukan atas kepintaran kita, bukan. Bukan karena kita bisa dakwah hebat, bukan. Tapi karena karunia Allah. Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang merahmatinya. Allah yang membersihkan hati mereka. Allah yang membersihkan akal pikiran mereka. Allah yang memberikan jalan pada mereka yang lurus. Allah yang menjaga mereka, kanan, kiri, depan, belakang mereka. Bukan kita. Ya. Ayat 9 sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna
lahu lahafidun. Nah ini, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Allah yang menurunkan Al-Quran ke hatimu, Allah akan memelihara jadi di dalam hatimu, sehingga kamu husnul khatimah. Kalau tidak keluar tuh firman Allah, kau menjadi kafir, yang kafir menjadi kamu beriman. Jangan main-main dengan rahmat Allah. Jangan mempermainkan nikmat iman ada di hatimu. Terus kamu dengan sengaja kamu berbuat zalim, bermaksiat kepada Allah, ya, mencelakakan dirimu sendiri, maksiat yang keji dan besar, kemudian mencelakakan orang lain, berbuat aniaya kepada orang lain. Nah ini ya, ini agama itu gampang, mudah. Cuma kita permainkan dia. Kenapa? Kita merasa tahu itu tidak benar. Ya, ilmu kita tidak seberapa. Ya. Belajar terus, duduk terus bersama-sama, saling melihat, memandang, pandangan penuh rahmat, pandangan penuh kebaikan, akan memunculkan, melahirkan, menurunkan rahmat Allah, menurunkan karunia Allah, menurunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Hajj 46 Allah berfirman, wahai anakku yang dimuliakan Allah, semua manusia yang ada di muka bumi ini dan jin, ya, minal jinnati wan nas, jin dan manusia, semua diberikan oleh Allah akal dan insting, diberikan nafsu syahwat, diberikan pemahaman oleh Allah, seluruhnya, tidak ada satu pun yang tidak. Dia berjalan di muka bumi, dia melihat, oh ini benar, ini salah, ini boleh, tidak boleh. Mereka sudah tahu, ya anakku. Tugas kita hanya memberitahu, mengingatkan dengan firman Allah. Bukan memaksa mereka harus masuk pada agama kita, atau bersama kita, atau mereka harus menjadi bagian dari kita. Tidak. Allah yang punya kekuasaan dan kekuatan itu. Ya. Kalau sudah tidak mau, nggak bisa dipaksa. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Artinya keyakinanmu, pengetahuanmu, pengetahuanmu. Keyakinanku, pengetahuanku, pengetahuanku. Ini perintah Allah. Tapi jangan pernah berhenti dalam berdakwah atau menyampaikan kebenaran. Ya, Al-Hajj 46 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adanu yasma'una biha. Dengarkan ini. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, atau telinga mereka dapat mendengar? Semua sudah paham. Tidakkah ini Allah yang menyindir saja? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adanu yasma'una biha. Ini hanya menyindir. Allah sudah berikan mereka pemahaman. Mereka tahu ini maksiat kepada Allah. Aku nggak layak ke sini. Kenapa kau harus ke sana? Ini kekejian, kenapa harus aku lakukan itu? Itu kontrol diri kita penting. Kalau kita kontrol diri kita mampu, diberikan Allah kemampuan, mulai kita menyampaikan. Untuk apa? Untuk lagi mengokohkan kita. Saat mau maksiat kepada Allah, kita mikir, ya Allah, aku bisa ngomong benar. Aku harus baca kitab, baca Quran. Kok aku bicara nggak benar? Kok aku berpikir tidak benar? Kok aku bermaksiat? Kok aku berbuat kesalahan demi kesalahan tanpa selesai-selesai? Ya Allah, ampuni aku. Begitu. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati mereka yang berada dalam dada. Bukan mata, tapi basurahnya yang buta. Dan Allah berjanji dengan orang yang basirahnya buta, tidak terbuka, Allah akan biarkan saat dibangkitkan dengan keadaan buta dan gelap. Tidak ada yang bisa memandangnya. Dan dia tidak bisa memandang siapapun. Kekejian yang paling keji, keburukan yang paling buruk adalah bangkitnya kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan buta.
buta mata, buta hati, tidak mendengar, tidak bisa berjalan dengan benar, itulah sangat-sangat rugi. Maka wahai anakku dimulakan Allah, kenapa kita harus menunggu mata kita melihat saat di barzah, saat Allah sudah siapkan azab dan nikmat di sana, khususnya azab, apa kita mau sedia menerima azab Allah? Mumpung belum ke sana, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya. Bacalah Al-Quran, istiqomah di majelis yang penuh rahmat ini, laksanakanlah sholat, bayarlah zakat, bersabarlah atas ujian Allah, karena masing-masing kalian sudah diukur oleh Allah Ta'ala, sudah diukur, tidak kurang, tidak lebih, tidak akan melebihi batas daripada ujian. Ya, pahami itu. Pasti akan diuji. Nih Al-Baqarah 155 kemarin Al-Fakih sampaikan. Ya. Auzubillahi wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad SAW kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Itu yang harus kita pegang. Pasti insya Allah bisa, karena hatimu, kalau pikiranmu semua dalam jari jemari Allah, dan Allah sudah tahu ukurannya. Tidak akan mendolimi kita. Kita kalau maksiat, kita mendolimi diri kita sendiri, kita mendolimi perintah Allah, berarti kita melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah wa na'udzubillah Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijaga oleh Allah depan, kanan, kiri, belakang kita pada gangguan syaitan yang terkutuk. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kemuliaan bagi kami di dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah kepada kami kemuliaan rukuk dan sujud, sabar, ikhlas, qanaah. Ya Allah, tenangkan hati kami, tenangkan hati orang tua kami ya Allah, tenangkan hati istri, suami, anak, keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami daripada pengaruh buruk, baik pengaruh dalam diri kami sendiri ya Allah, baik pengaruh pada diri kami sendiri dan keluarga kami sendiri, ataupun pengaruh atau gangguan daripada sesuatu yang di luar daripada pemahaman kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan untuk bersyukur ya Allah, kemudahan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kufur ya Allah, atau kurangnya bersyukur, padahal kami banyak memandang, melihat kebaikan di sekitar kami, di hadapan mata kami ya Allah, tapi sedikit sekali kami bersyukur. Maka ampuni kami, mudahkan kami untuk menjadi orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Hanya kepadamu kami bermohon dan kembali ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.